dan saya sudah lama tidak pakai Proxmox, sebenarnya sudah mulai lupa. Bentar, nanya dulu. Berapa orang di sini yang pernah pakai Proxmox? Berapa orang yang pernah pakai VirtualBox? Oh, udah ya. Oke. Proxmox itu kira-kira kayak VirtualBox. Bedanya kalau VirtualBox itu di desktop kan ya, di komputer biasa. Proxmox itu pakainya di server. Jadi nggak ada grafiknya segala macam. Tapi kira-kira cara berpikirnya kayak VirtualBox. Jadi kalau kita pengen punya mesin, kita bisa bikin mesin. Sama kayak VirtualBox, cuman dia bentuknya makhluknya server. Kalau VirtualBox bentuknya makhluknya komputer kita kan. Bedanya itu aja. Oke. Juragan yang punya Proxmox-nya nggak ada. Bang tadi yang pakai baju kaos tadi ya. Oh. Iya, oh tadi. Oke. Saya udah berapa tahun, hampir 10 tahun nggak pakai Proxmox, sudah rada lupa. Oke, kita logikanya aja ya. Kita harusnya bikin mesin baru. Coba kalau di hardware. Coba buat add hard disk segala macam. Oke, salah, bukan. Kita harus tambahin mesin. Coba kalau dimasukin ke SMK itu, SMK yang kiri, yang bukan yang atas, bisa nambahin mesin nggak? Jangan dengan banyak itu. Host CPU mah, CPU-nya host ya. Ini nih, create VM di atas. Oke, kita akan bikin mesin baru. Kita kasih VM ID-nya 100, nggak apa-apa. Namanya kita kasih nama. Misalnya, kita mau kasih nama apa mesinnya? Perpustakaan ya. Perpustakaan. Udah, nggak apa-apa. Nggak usah, jangan kasih spasi. Next. Storage-nya lokal. Nah, ISO image coba diklik itu. Oke, diam dulu, bentar. ISO image adalah gini, ini kebaca ya? ISO image. Jadi kalau kita bikin mesin, waktu kita bikin mesin, kita bisa bilang hard disk apa, CD-ROM apa yang mau ditempelin ke komputer yang kita punya. CD-ROM bentuk formatnya ISO ya. Sekarang yang ada ISO-nya adalah pfSense Ubuntu 18.04 server, Ubuntu 18.04 server AMD 64. Oke, kita pakai yang yang bawah tuh bisa. Ada dua pilihan yang bawah, ada dua pilihan nih yang bisa dipakai ya. Yang ini live server, yang ini server lama, ini server yang lebih baru. Jadi yang ini 18.04, ini 18.04.6. Jadi lebih baru ya. Oke, baru aja ya. Ya, bisa diambil. Saya biasanya pakai Ubuntu-nya 22.04. Lebih baru lagi, tapi nggak ada, di ulang nggak ada. Ya udah, saya pakai apa adanya aja ya. Oke. Walaupun saya agak ragu-ragu, soalnya Ubuntu 18.04 kemungkinan dia akan pakai PHP-nya PHP 5. Model yang baru PHP 7. Takutnya masalah nih. Ini takutnya masalah ya, mudah-mudahan nggak masalah. Pakai doa nih. Ya, next. Sekarang dia nanya apa lagi? Masih udah kayaknya nggak apa-apa ini. Default nggak apa-apa. Next. Kasih lokal VM, hard disknya dikasih 32 GB ya. Nggak apa-apa. Untuk sistem operasi sekitar 20-an giga masih oke. Saya kalau lagi gila sistem operasinya 10. Kalau saya lagi gila banget sistem operasinya saya pakai di flash disk. Yang apa sih? SanDisk 8 GB saya pakai buat sistem operasi. Ini kejadiannya waktu itu saya di Nias, hard disknya pada jebol. Jadi komputer hard disknya jebol karena listrik sering mati kan. Listrik mati, hard disk rusak kan. Terus orang Nias bingung, wah ini hard disknya pada rusak semua karena listrik pada mati melulu. Terus solusinya gimana? Terus saya cuma nanya simpel aja, punya flash disk nggak? Ada, mari kita coba flash disk jadi hard disk.
jalan, nggak masalah. Jadi kalaupun rusak, ikhlas kan. Harganya paling berapa sekarang flash disk? 40.000 kali ya, 40-50.000 perak kan. Kalau habis kan mahal ya. Ya udah, jadi flash disk. Jadi kalau lagi darurat, kita bisa pakai flash disk buat nyambung ya. Jadi kalau darurat kita bisa pakai flash disk buat habis. Ya. Pasti belum pernah pakai ya. Belum pernah ya komputer pakai flash disk ya. Kasihan ya. Oh ada yang pernah. Oh ini. Oh berarti dia harus kesini juga. Oke, next. Nah ini dia nanya prosesornya ada berapa soket, core-nya ada berapa core. Misalnya kalau prosesornya ada 2 soket, core-nya ada 2, total core berapa? 4. Nanti ya. Soket tuh apa ya bahasa? Soket tuh tahu pernah lihat motherboard? Pernah. Ada tempat komputer, tempat prosesor itu soket. Dalam prosesor itu ada beberapa core, ada beberapa komputer lagi, tapi kita nggak bisa lihat ya. Nah itu core tuh yang di dalam, tapi yang dari luar soket. Terus ya, kalau mau irit pakainya satu-satu, irit buat percobaan. Tapi ini lemot nih kategorinya, ya nggak apa-apa. Sementara kita lemot aja ya. Soalnya saya nggak enak sama yang punya mesin. Kalau saya lagi gilanya keluar, saya akan pakai sebanyak mungkin supaya kencang. Waktu instalasinya kencang. Nanti kalau udah selesai kita turunin lagi. Cuman karena yang punya nggak ada, enak saya. Yaudah, next aja. Ini apa sekarang? Memorinya 2 GB. Kalau server 2 GB masih bisa jalan, nggak masalah. Kalau komputer desktop 2 GB setengah mati. 4 aja udah pas-pasan banget. Kalau bisa 8. Oke. Cuman kalau server 2 masih jalan. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa memorinya server lebih kecil? Karena kalau yang itu tuh Pak, jalankannya banyak aplikasi Pak. Server aplikasinya banyak juga. Desktop lebih dikit tuh aplikasinya. Server banyak loh aplikasinya. Apalagi kalau servernya lagi ngehitnya banyak. Jadi yang bikin memori gede adalah grafik. Server nggak pakai grafik. Desktop pakai grafik kan, supaya orang enak makainya kan. Tapi akibatnya pakai grafik, memori jadi gede. Jadi kalau mau memori kecil bisa pakai desktop, nggak usah pakai grafik. Jadi pakailah dunia hitam. Pernah lihat? Nah, kan? Jadi terminal doang, cuma tulisan doang. Iya, udah gitu aja. Deh, ini 2 GB ya udah next. Ini LAN-nya dia, nggak apa-apa, dia masuk ke bridge, masuk ke jaringan di dalam. Next lagi. Nah ini summary-nya dia ini kalau nggak salah. Summary. Pak, core-nya 1 core. Okay. Atau mau dinaikin? Itu mesinnya. Hah? Karena dia mau lihat banyak kan. Oh, udah. Memori 2 GB kurang. Di sana memorinya berapa gede? Core-nya berapa gede? Core-nya. Di mesin Procox-nya sendiri core-nya berapa? Soalnya kita nggak boleh ngelebihin core-nya mesin. 4. Di core-nya bisa dilihat. Nggak bisa. Jadi kita lagi bikin mesin soalnya. Iya. 4 rasanya Pak. 4 core. Itu yang bikin yang tadi sih. Oh si ini. Si Wanda tadi. Ya udah, kita naikin 2 core aja lah. Kalau nggak ada ini. Memori. Oke, memorinya dikasih berapa? Ini lagi dikasih 2 sih. 4 aja. 4. Sebenarnya hanya 8. 4098. Iya Pak, 96. 4096, sorry. Sebenarnya nggak peduli sih dia. Pokoknya maksudnya nggak ada berapa. CPU-nya 2, memorinya 4. IP-nya atau print katanya tadi Pak. Auto clear. Ya udah, oke. Ya udah. Sekarang finish. Oke. Kita punya mesin baru namanya perpustakaan. Oke. Prosesornya 2 apa segala macam udah ya. Sekarang kita jalanin tuh yang perpustakaan di on. Di start ya.
Saya udah lama nggak pernah pakai ini ya, jadi sebenarnya saya bisa salah loh. Nah, kelihatannya udah jalan. Kita perlu masuk ke layarnya dia kan? Itu kayaknya itu konsol bisa dipakai, coba di konsolnya diklik. Oke, udah masuk kan? Udah masuk kan? Oke, ini adalah coba diirin aja. Ini adalah layar kalau kita instalasi Ubuntu Linux ya. Layarnya tampilannya kayak gini. Diamin aja loh. Oke. Ini kayak kalau kita instalasi Linux di server, dikecilin berarti. Oke. Tampilannya kayak gini. Nah, ini sekarang pemilihan pertama bahasa. Mau pakai bahasa apa? Indonesia. Inggris. Oke. Biasakan kalau pakai komputer pakai bahasa Inggris. Sebaiknya jangan pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Pakai bingung. Kalau saya sering alasannya bukan itu sih, supaya rezeki kita dolar. Gak ada hubungan banget ya. Tulisannya rezeki. Oke, bisa di-enter nggak sini? Nah sekarang ini negara. Dia lagi pakai negara Amerika. Kita di Amerika bukan? Bukan kan? Nggak ada Indonesia di sini, adanya other. Klik other, bawahin. Enter. Sekarang cari Asia. Enter. Cari Indonesia. Enter. Oke. Nah sekarang ini local setting kita. Kalau local settingnya nggak apa-apa, kita pakai Amerika. Ini United States local settingnya nggak masalah. Tapi kalau ada Indonesia bisa Indonesia juga. Tapi nggak ada Indonesia, nggak ada. Udah enter aja. Detect keyboard layout nggak usah di detect. No. Okay. Nah sekarang dia nanya asal muasal keyboard yang dipakai sama kita dari mana keyboardnya. Dia kasih pilihan English US. Karena kebetulan kita dijajah sama Amerika, kita pilih English US ya. Ikhlas? Coba aja ikhlas. Next. Terus sekarang ini keyboard layout, kita dijajah sama Amerika lagi, English US lagi, enter. Kalau udah kayak gini sakit hati sih sebenarnya. Coba, maksudnya jalan gak sih? Oh, masih jalan. Kita bikin perusahaan dulu ya. Ya, Sudah bikin perusahaan, kita baru bikin e-learning. Soalnya perpustakaan amat sangat gampang banget. Namanya dikasih nama, hostname-nya dikasih nama apa, Bapak? Dikasih nama apa mesinnya? Yang punya kekuasaan sebelah sana bukan saya. Makanya mau dikasih nama apa mesinnya? Apa? Penyerahan. Serius amat. Ini mesin buat perpustakaan ya gitu ya. E-learning aja. E-learning aja. Ya udah, e-learning. Pustaka aja. Pustaka aja. Kan perpustakaan. Ya perpustakaan. Serahlah situ kasih nama. Tapi kalau penyelaras kayaknya nggak nyambung. Digital learning aja Pak. Digital learning ya udah. Tulis huruf kecil semua, sambungan. Ini nggak boleh ada spasi ya. Jadi digital learning keren kok digital learning. Nah, ini nama ini huruf kecil semua aja sebaiknya sih huruf kecil aja. Bisa sih huruf besar tapi jadi aneh. Digital learning. Learning. Ya. Tab, tab, continue. Nggak bisa. Harus pakai. Nama user yang jadi admin ya. Iya. Nama user admin. Mau namanya siapa? Ini nggak harus nama orang.
Admin aja. Admin aja Pak Basa. Hidup. Cuman saya takut admin dipakai sama sistem ya. Kita coba aja kalau dia komplain kita ganti ya. Admin. Oke. Username-nya admin juga. Continue. Nah, dia kan komplain. Username itu di reserve sama sistem boleh dipakai. Balik lagi, kita pakai apa nih? Lagi user lagi ya? Enter. Full name user ganti, nggak boleh admin. SMK 3 Ganti. aja. SMK N3 Pariaman gitu ya? Itu aja. SMK Negeri 3. Hmm. Ya, SMK males Pariaman panjang. SMK 3 aja. Ya, SMK 3 aja. SMK 3 aja. 3 atau SMK 3? SMK 3 PRN. Oh, PRN. Ya udah, continue. SMK N3 PRN. Enggak, ini masih username. Tadi nama, sekarang username. SMK N3 PRN aja. Udah benar. Tadi Awas lo nggak boleh salah lo. Kalau salah nggak ada yang bisa masuk. Udah, ini yuk. Sekarang baru password. Passwordnya apa Pak? Passwordnya yang tahu di ruangan ini aja ya. Iya. Jangan kasih tahu ke siswa. B4 SS W0 RD. Peropokannya dari Aura. Peropokannya dari Aura. B4 SS W0 RD. Apa itu? Password. Oh, siap. Tahap. Saya tahu tahap. Mau lihat boleh. Spasi kalau mau lihat. SS. B4 SS W0 RD kan? Apa lagi? Ulang. Maksudnya diulang. Time zone-nya Asia Jakarta, korek ya. Kita pakai waktunya Asia Jakarta kan? Kita maaf, tidak ada waktu Pariaman, nggak ada, nggak laku, nggak keren ya. Yang ada cuma Jakarta, kasihan deh Pak. Yes ya. Nah ini use entire list aja kalau mau pusing yang atas soal yang atas. Kita ini enter seluruh hadis yang harus dipakai. Right changes to this yes. Ini modal nih Pak bagi yang ngajar ASD. Modal nih bagi yang ngajar ASD. ASD itu Administrasi sistem jaringan. modal. Ya, kan dia ngajar ini sarka-sarka. Emang belum pernah. Ya sama aja sih Debian cuma beda dikit. Oh, harus ngajar ini ya, harus ngajar instalasi. Emang enak. Idola. Kan Rido ya nggak masuk semester 4. Kenapa dia? Dia nggak masuk semester 4. Semester 4 tuh orang belajar Debian, dia nggak masuk. Oh alah. Nah, ini kan kesempatan kau belajar. Oke, dia nanya NTP. Oh, HTTP proxy information. Kebetulan kita server tidak pakai proxy, langsung nyambung ke internet. Jadi tap aja. Tap aja continue. Nih, cuma kasih tahu aja ya. Kayak gini-ginian sebenarnya gampang. Masalah paling besarnya adalah ngerti bahasa Inggris. Jadi ini semua bisa dibaca di layar. Ini pengalaman pribadi saya. Seringkali orang kayak gini nih, dia punya masalah, ada error, terus dia screenshot. Oh no, saya punya error ini.
Masalah saya apa? Padahal ada tulisannya di situ. Masalah kamu ini, kerjaan ini ada, kamu baca. Bacanya caranya screenshot kirim ke ono, terus ono suruh terjemahin dalam bahasa Indonesia. Siapa namanya ini? Siapa namanya? Rido. Dia sudah itu dia papain. Dia sudah itu 5 kali. Oke, sekarang pilihannya apa sih? Oh, dia nanya mau ada automatic update. Yang paling atas no. Kalau yang nomor 2 install security update automatically. Nomor 3 manage system with LAN escape. Jadi ini masalah update dari software. Oke. Nah, yang jadi masalah karena saya makainya Ubuntu 18.04, kalau saya install otomatis ini bakal lama banget. Soalnya dia akan ini update-nya kegedean nih. Kan kita udah 2022 ya. Ini sistem operasinya 2018. Udah 4 tahun, update-nya gila. Jadi saya nggak berani. Karena ini, jadi saya lebih baik no. Gitu. Ini kayak gini harus ngerti ininya ya, bahasa doang sih. Ya, enter lah. Nah, sekarang di sini dia nanya software yang mau diinstal apa aja. Saran saya yang diinstal cuma SSH doang. Nah, yang paling bawah nih, SSH. Di sini dia nawarin mau install DNS server, install LAN, install mail server, install database, PostgreSQL, printer server, Samba. Nggak mau usah diinstal semuanya dulu. Yang diperluin SSH. Kenapa SSH diinstal? Kenapa SSH diinstal? Kenapa kita install SSH doang? Bisa remote Pak. Supaya kita bisa nge-remote ke server itu. Jadi kita bisa masuk dari komputer kita masuk ke server ya. Sisanya nggak usah, ntar diinstal belakangan aja soalnya lebih stabil kalau install belakangan. Spasi di SSH. Udah? Enter. Kita continue. Sip. Kenceng nih. Kenceng. Cepet loh ini. Iya biasanya nggak secepat ini sih. Karena semuanya semangat, kayaknya cepat. Sebenarnya semangat nih. Itu juga dari kelas ya. Iya, Pak. Rido ikhlas. Iya, karena Rido. Dia semester berapa aja? 7? 7. Udah punya pacar belum sih? Pas juga kebetulan Pak. Hah? Pas juga kebetulan 1, 2, 3, 4, 5. 5 pas. Kalau kayak gitu saya nanya ke perempuannya, ikhlas nggak sama yang ini? Ayo dong, yang mana dong? Waduh, kemarin tuh mati loh.